Halo, selamat pagi pemirsa Jendela Informasi kita. Kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Nurul Cinta yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang mungkin saja luput dari perhatian Anda. Inilah Jendela Informasi kita selengkapnya. Pemirsa, Minggu 8 September lalu kasus kecelakaan berujung maut yang menewaskan 6 orang. Ini melibatkan putra bungsu dari musisi Ahmad Dhani yang masih berusia belia 13 tahun. Kasus ini tentu saja menjadi pelajaran berharga bagi para orang tua akan pentingnya pengawasan terhadap anak remaja, khususnya dalam pergaulan. Minggu 8 September lalu, dini hari, sebuah kecelakaan maut terjadi di ruas tol Jagorawi sekitar kilometer 8. Sebuah mobil Lancer yang melaju dari arah Bogor menuju Jakarta kehilangan kendali. Mobil dengan nomor polisi 80 SAL tersebut menabrak pembatas jalan hingga akhirnya berpindah jalur Jakarta-Bogor dan menabrak sebuah mobil Daihatsu Grand Max dan Toyota Avanza. Kecelakaan maut tersebut mengakibatkan 6 korban tewas. Tak hanya itu, 9 korban lainnya mengalami luka berat, termasuk sang pengendara Lancer yang diketahui adalah Dul, anak dari pasangan musisi Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Sejak Senin lalu, Aki J alias Dul ditetapkan sebagai tersangka. Hingga kini Dul masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Selain banyaknya korban akibat kecelakaan maut tersebut, yang menjadi sorotan masyarakat adalah usia Aki J yang masih berusia 13 tahun. Sudah pasti, Aki J belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Kalau kita bicara fasilitas kendaraan, tentunya berkaitan juga dengan tanggung jawab moral, tanggung jawab juga terhadap orang tua yang sudah memberikan kepercayaan, dan satu lagi tanggung jawab terhadap pengemudi yang lain. Kalau merunut kepada kenapa orang tua kadang-kadang memberikan kendaraan padahal memahami bahwa anaknya belum punya kemampuan untuk melakukan pilihan-pilihan tertentu dalam hidupnya, tentu saja kita juga patut pertanyakan. Apakah memang itu didasari karena misalnya adanya materi yang cukup sehingga orang tua merasa ya sudahlah biarkan anak saya untuk membawa mobil supaya dia merasa nyaman. Di kota-kota besar seperti Jakarta, tak sedikit remaja yang masih di bawah umur kerap mengemudikan kendaraan mereka untuk sekolah atau untuk tujuan lainnya. Bahkan belakangan hal ini menjadi tren di kalangan remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Ironisnya, para orang tua pun seolah merestui penggunaan kendaraan meski anaknya masih berusia di bawah umur. Kalau untuk naik motor sendiri baru sekitar 2-3 bulan lah. Sekarang anak Bapak umur berapa? Umur 17 tahun. Sudah punya SIM? Belum. Belum punya SIM nih Pak. Nah, kenapa Bapak, alasannya apa sih Pak memberikan fasilitas motor buat pulang pergi ke sekolah ini Pak? Jadi memang dia sekolah pagi, kalau saya masuk pagi susah nganterinnya. Jadi ya terpaksa saya kasih motor buat sekolah gitu. Ada rasa khawatir nggak Pak? Ya kalau khawatir ada aja, namanya di kendaraan. Ya istilahnya kan kalau kita nggak ditabrak pasti nabrak gitu. Kekhawatiran kita seperti itu sebagai orang tua. Tapi kan Bapak kan ini sudah memberikan fasilitas kendaraan, berarti tentu Bapak sudah siap dengan segala resikonya begitu Pak? Ya kalau resiko sih ya kita siap aja. Ya cuman ya kita pesan ya hati-hatilah kalau memang bawa kendaraannya. Dengan alasan lebih praktis, penggunaan fasilitas kendaraan pribadi menjadi pilihan dibandingkan menggunakan transportasi umum. Naik motor pribadi, soalnya kalau naik angkot kan kita tuh kalau ke sekolah lebih jalan-jalan lagi gitu. Kalau naik motor sendiri kan bisa langsung sampai. Ada yang terpaksa atau kepepet, ada pula orang tua yang justru bangga memberikan restu kepada sang anak untuk mengemudi meski masih di bawah umur. Ada orang tua yang kadang memberikan sesuatu hal yang sebetulnya udah tahu bahwa anak belum sanggup ataupun belum siap untuk menerima
fasilitas tadi, tapi malah bangga banyak. Bahkan ada orang tua yang anaknya masih SD sudah diberikan kesempatan untuk naik motor kemana-mana, mungkin hanya keliling-keliling rumah, tapi tidak mempertimbangkan dampak berikutnya bahwa ketika kemampuan itu dan tanggung jawab diberikan, apakah memang anak sungguh sudah siap menerima tanggung jawab tersebut. Kasih sayang orang tua kepada anak tentu tak terkira. Inilah yang dilakukan Vera, seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 anak. Putra pertamanya kini berusia 12 tahun dan telah duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Untuk aktivitas putra sulungnya, Vera memilih untuk mengantar dan menjemput putranya setiap hari. Bagi Vera, keselamatan sang anak menjadi prioritas. Saya antar dengan saya jemput, naik motor. Itu kan jadi apa, nggak merepotkan Mbak gitu harus nganter? Enggak, karena kebetulan kita juga nggak terlalu sibuk-sibuk banget. Sebagai orang tua juga kita harus ya memperhatikan anak juga ya. Soalnya kalau misalnya kita kasih kendaraan umum, kasihan dia juga Mbak, karena macet. Terus udah gitu kalau ke sekolah terlambat kan kasihan, konsentrasi dia kan buyar lah karena dia kecapean, terus telat masuknya, seperti itu. Kecelakaan, inilah salah satu resiko dalam berkendara. Tidak stabilnya emosi anak di bawah umur dapat menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan. Pentingnya berkomunikasi dengan buah hati tentang bahaya yang mengancam saat berkendara selayaknya diberikan oleh orang tua. Ya, kita sebagai orang tua ya kita kasih tanggapan, kita kasih kita jelasin kalau itu sangat berbahaya buat diri dia sendiri dan buat orang lain. Karena anak segitu kan emosinya tuh masih labil, karena misalnya seperti dia kalau mengendarai ada anak yang seperti menyalip dia, pasti kan dia emosi. Nah, seperti itu. Fenomena masyarakat yang seakan membiarkan anak di bawah umur untuk berkendara telah menjadi momok. Tanpa disadari, hal ini terkadang menjadi suatu kewajaran. Pemirsa, emosi yang belum stabil serta kurangnya pengalaman membuat anak di bawah umur rentan terhadap resiko kecelakaan saat berkendara. Inilah mengapa ada batasan umur untuk memperoleh surat izin mengemudi. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Sekolah Pak. Iya, SIM nggak ada, STNK nggak ada. STNK di rumah Pak. Nah sekarang saya gini, kalau motor diambil, ditilang. Iya, ditilang. Saya sekolah pakai apa Pak? Kecelakaan maut yang melibatkan putra bungsu Ahmad Dhani menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat. Seolah enggan kebobolan, polisi pun melakukan razia SIM bagi para pengguna kendaraan bermotor. Hal ini terbukti dari banyaknya siswa yang terjaring saat razia SIM dilakukan oleh pihak kepolisian. Kebanyakan dari siswa yang terjaring razia berkendara roda 2 tanpa memiliki SIM. Parahnya lagi, mereka tidak menggunakan kelengkapan dan melanggar peraturan lalu lintas. Saya buat sekolah Pak. Iya, SIM nggak ada, STNK nggak ada. STNK di rumah Pak. Nah sekarang saya gini, kalau motor diambil, ditilang. Iya, ditilang. Saya sekolah pakai apa Pak? Ya itu pakai angkot kan belum. Nah kan saya pakai angkot. Mama saya nggak kerja, bapak saya kerjanya ya segitu-segitu aja Pak. Udah melanggar. Nah melanggar kan ini Pak, ditinggal saya. Boncengan 3. Iya Pak, kalau dia nggak ditinggal, saya nggak bakal bertiga Pak. Iya, tapi Mas Ade tetap saya tindak. Iya, kita harus tegas. Sejumlah pelajar SMU ini pun mengaku sudah biasa mengendarai sepeda motornya tanpa dilengkapi surat izin mengemudi. Kamu SIM-nya mana? Belum ada Pak. Kenapa? Itu Pak, baru ditanya. Nah, 16 tahun kok boleh bawa kendaraan motor sih? Pas sekolahnya kan Pak. Hah? Sekolahnya ya. Itu tiap hari sekolah bawa motor? Iya Pak. Diberhentiin kenapa? Gak punya SIM nggak? Dek, gak punya SIM. Kenapa berani bawa motor deh? Dia ngirim tongkos juga, tongkos kan sekarang mahal. Itu tongkos. Bawa motor orang tua tau nggak harus diizinin sama orang tua? Ya, dalam berkendara tentu saja memiliki banyak resiko.
Karena itu, banyak persyaratan yang harus dilalui untuk mendapatkan surat izin mengemudi atau SIM, termasuk adanya batas usia. Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, memang ada beberapa persyaratan. Yang pertama adalah persyaratan umur. Persyaratan umur baik untuk SIM A atau untuk mengemudikan mobil maupun SIM C, sepeda motor, itu mempersyaratkan minimal berusia 17 tahun. Kemudian yang kedua adalah sehat jasmani dan rohani yang ditunjukkan dengan surat keterangan dokter. Nah, kemudian yang ketiga adalah lolos untuk mengikuti uji kompetensi. Yang uji kompetensi mengemudi ini ada dua, yaitu ujian teori dan ujian praktek. Nah, setelah itu barulah kemudian yang bersangkutan dianggap lulus, dan setelah lulus bisa mendapatkan SIM. Bukan tanpa alasan, usia 17 tahun menjadi syarat batasan umur untuk memperoleh SIM. Pada usia ini, seorang anak dianggap sudah bisa menerima tanggung jawab. Dari sisi psikologis, bahwa orang dengan usia 17 tahun diharapkan sudah mempunyai kemampuan mengendalikan emosinya, sudah bisa menjaga egonya ketika mengendarai mobil. Bukan hanya risiko yang besar bagi orang tua memberikan fasilitas kendaraan bagi sang buah hati yang masih belia, namun juga bisa fatal akibatnya bagi sang buah hati. Sebaiknya para orang tua sadar betul akan bahaya memberikan fasilitas kendaraan bagi anak di bawah umur. Namun jika anak Anda sudah beranjak dewasa dan usianya telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan SIM, ada banyak cara untuk mengenalkan mereka berkendara dengan tertib, mengajarkan dan memberikan pengetahuan tentang keselamatan berkendara serta memahami tata tertib berlalu lintas. Tidak ada salahnya jika pengenalan dilakukan di kursus mengemudi. Dalam kursus ini berbagai hal mengenai berkendara diajarkan, termasuk juga mengenal rambu-rambu lalu lintas. Tak hanya itu, kelengkapan berkendara seperti menggunakan sabuk pengaman sebelum mengendarai mobil juga diberikan. Ya pemirsa, untuk mengetahui apa saja sih langkah awal untuk mengendarai sebuah mobil, jadi apa aja sih Pak nih yang harus saya perhatikan nih Pak? Nah, sekarang kamu ini kan baru. Ya. Nah, kamu tempat duduknya dulu kamu perhatikan. Oke. Sudah enak atau belum? Ya. Kalau memang belum enak, tolong bangkunya dimajuin, ada sebelah kiri. Oke, jadi ini untuk memposisikan bagaimana posisi keadaan tempat badan duduk kita. yang enak ya Enak. Pak. Oke, Ya. terus selanjutnya Pak? Langsung kamu starter. Langsung di starter aja. Starter. Pakai seat belt Pak, ini penting ya Pak Iya, buat itu pengaman terutama, kita kan terutama pertama. Pak. Pak Mansur yang mengajari saya belajar mengendarai mobil ini sudah 30 tahun menjadi instruktur. Baginya perlu kesabaran tersendiri. Menurutnya seringkali siswa terutama remaja teledor dalam berkendara. Mereka hanya terfokus pada kemampuan untuk bisa mengetahui cara berkendara saja dan mengesampingkan pengetahuan peraturan lalu lintas. Pak, itu artinya rambu apa sih Pak di depan itu? Nah, ini kita menghadapi akan di depan kita ada perapatan, ya, persimpangan jalan. Oke. Yang kita jangan sampai kelewat arah mana yang kita akan tuju. Kalau untuk rambu-rambu lalu lintas sendiri ada berapa Pak? Kalau perintah itu yang warnanya biru kalau nggak salah ada 48 perintah, dan larangan warna merah kalau nggak salah ada 50 kurang lebih. Ya, ternyata banyak sekali pemirsa rambu-rambu lalu lintas dan itu pun dibedakan antara perintah dan larangan. Itulah mengapa ada batasan umur untuk mendapatkan surat izin mengemudi. Tidak gampang loh untuk bisa mengemudi mobil secara benar. Di kursus mengemudi ini, peserta dapat mengikuti paket pengajaran yang tersedia dengan merogoh kantong sebesar Rp700.000. Dalam paket ini, peserta kursus mendapatkan 8 kelas berkendara dengan praktek langsung di lapangan. Pemirsa, bagi Anda yang baru mengendarai mobil, ada baiknya untuk memperhatikan kecepatan maksimal, yaitu 20-30 km per jam, karena bisa mengamankan diri Anda sendiri dan juga tidak membahayakan orang lain. Usai jeda berikut pemirsa, kami akan segera kembali. Karena itu, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Jendela Informasi Kita. Sayangi keluarga kita dengan tidak memberikan kendaraan bermotor pada anak di bawah umur.
Kecelakaan yang melibatkan putra bungsu Ahmad Dhani, Aki J alias Dul, kini menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Satu di antara korban tewas bernama Komarudin. Bagi keluarga, Komarudin merupakan tulang punggung mereka. Komarudin meninggalkan 3 orang anak dan seorang istri. Dalam kesedihan, pihak keluarga korban pun menerima kedatangan Ahmad Dhani yang didampingi kedua putranya, Al dan El, di rumah duka di kawasan Koja, Jakarta Utara. Dalam pertemuan ini, Ahmad Dhani meminta maaf atas musibah yang melibatkan putra bungsunya tersebut hingga mengakibatkan tewasnya korban. Dhani berjanji akan memberikan santunan, terutama biaya pendidikan, kepada anak-anak korban. Ya, diinginkannya kan beliau cuma mengatakan saya akan tanggung jawab, dan kita di sini kan udah ngomong untuk lanjutan sekolahnya nanti ke pihak sampai di mana lagi. Sang suami dan ayah tercinta kini telah tiada. Inilah takdir yang harus dirasakan oleh Foni dan ketiga anaknya. Kendati demikian, pihak keluarga pun tidak akan menuntut secara hukum atas tewasnya Komarudin. Sementara itu, Dian Setiawan, istri dari korban tewas bernama Agus Komara, hanya bisa pasrah ditinggal oleh sang suami yang telah dinikahinya selama 21 tahun. Cerita seputar pesan terakhir sang suami yang diterimanya di jejaring sosial Facebook menjadi kenangan terakhir Dian akan suaminya. Sebelum peristiwa kecelakaan naas yang menewaskan Agus Komara, sang suami tercinta memberikan sebuah tautan video tentang seseorang yang ditinggal pergi oleh orang yang dicintai. Inilah yang menjadi kenyataan dan dirasakan oleh Dian. Sebelum kejadian ini, sebelumnya ada firasat apa, Bu? Sama Ibu? Ini sih apa? Ngirimin video cerita tentang kematian. Pak, siapapun, maksudnya laki atau perempuan ditinggal sama seseorang yang disayang, ngirimin ke itu sekitar 3 hari sampai 4 hari sebelum Setali 3 uang dengan keluarga korban lainnya, pihak Ahmad Dhani pun berjanji akan memberikan santunan kepada istri korban dan membiayai sekolah anak-anak almarhum. Meski kebanyakan dari keluarga korban telah disantuni dan mengaku tidak akan menuntut secara hukum, namun proses hukum akan tetap berjalan bagi Aki J, putra bungsu Ahmad Dhani yang baru berusia 13 tahun. Jika sudah begini, siapa yang harus disalahkan? Saya berharap mulai hari ini seluruh orang tua yang memberikan anak-anaknya di bawah 17 tahun mengemudikan mobil atau sepeda motor, mari kita sama-sama introspeksi diri. Tidak menutup kemungkinan kasus seperti ini bisa terjadi pada siapa saja. Oleh sebab itu, sayangi keluarga kita dengan tidak memberikan kendaraan bermotor pada anak di bawah umur. Musibah dapat menimpa siapa saja dan kapan saja. Lebih bijak dalam memaknai kasih sayang kepada sang buah hati seharusnya dapat dicermati oleh para orang tua. Pemirsa, semoga tayangan tadi dapat menjadi jendela informasi Anda pada hari ini. Terus saksikan jendela informasi kita setiap hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Nurul Cinta, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.